Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu membaca bab 1 yang berjudul Web Architecture and the Protocol Jungle. Oke, capaian pembelajaran linear outcomes, yaitu setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu membedah evolusi arsitektur web dari masa statis Web 1.0 hingga era terdesentralisasi Web 3.0. Selanjutnya menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet termasuk peran vital DNS dan TCP/IP handshake. Menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP 1.1 dan HTTP 2 dan HTTP 3. Memvisualisasi critical rendering page browser mulai dari parsing code hingga pixel muncul di layar, memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL atau TLS dan mekanisme HTTPS. Oke, 1. Evolution of the web dari read only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yaitu sering disebut sebagai era read-only web, adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberi umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik, dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan, ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0. Sehingga pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era Read Web atau social web, teknologi seperti Ajax, Exynos, JavaScript, and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu membuat ulang seluruh halaman reload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana penggunaan berubah peran dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten atau content creator. Data tidak lagi hanya mengalirkan dari server ke klien, tetapi juga mengalirkan deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan distribusikan. Inilah fase mana internet mulai merasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun Web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrem pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut dengan Read Web on Web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan di tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data, dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya adalah memiliki fase hibrida,
yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita memiliki pergeseran dan pencarian berbasis di kata kunci keyboard based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditangani oleh large language model. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi native di ponsel aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif. Web app yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web architect untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan stabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan atau kepercayaan trust dan efisiensi otomatis. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana survei akan segalanya. Kita harus memikirkan distribusi bahan edge computing dan pengalaman pengguna yang instan sebagai mahasiswa. Tugas kalian bukan hanya menghafal definisi, tapi memahami trade-off aktivitas apa yang terjadi di setiap era. Masa depan web tidak hanya akan berhenti di situ karena teknologi emerging seperti spiral web, AR atau VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berresolusi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau diganti untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming revolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan